Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 4 perkara yang itu betul-betul ditekankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Yang itu juga berarti ketika dia ditekankan kepada para sahabat, itu pun juga ditekankan kepada kita semuanya. 4 perkara. 4 hal tersebut, yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu selalu menekankan sebuah pemahaman tentang syarat sahnya iman. Ya, pemahaman tentang syarat sahnya iman. Kalau kita berbicara tentang masalah iman, iman itu bukan hanya sekedar kita ucapkan, kan gitu ya. Kita paham semuanya itu. Iman itu tidak hanya sekedar kita mengaku-ngaku, bukan semacam itu. Dan tidak semua orang Islam itu yang dia itu dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak semua orang yang beragama Islam itu dia dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali di dalam ayat-ayat Al-Quran itu panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Atau di dalam Al-Quran juga sering ada kalimat innamal mu'minun. Ini sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu yang kayak apa. Saya mengerucut di surat Al-Hujurat ayat 14 dan ayat 15 ya, sebagai contoh saja, sebagai contoh. Jadi ada orang Arab Badui itu datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Arab Badui, orang Arab Badui itu ya orang pedalaman itu. Kalau orang kita sekarang namanya mungkin orang pelosok begitu dia. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Itu yang nomor 14 surat Al-Hujurat. Orang Arab Badui datang tadi itu ngomong amanna, kami beriman. Kami beriman. Tapi kemudian jawabannya apa? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan wahai Muhammad, jangan mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami ini baru Islam. Di Al-Hujurat ayat 14 ini Allah secara nyata membedakan antara iman dan Islam itu sendiri. Allah membedakan. Jadi kalaupun nanti kita bahas selanjutnya, memang kalau antara iman dan Islam itu disebutkan dalam satu ayat atau dalam satu matan hadis,
itu nanti maknanya jadi berbeda. Tapi kalau kemudian iman dan Islam itu dibicarakan secara terpisah, disebut satu persatu, maka masing-masing itu saling mewakili. Tapi di sini kelihatan sekali ada orang Arab Badui bilang saya beriman, tapi jawaban kamu belum beriman. Tapi katakanlah kami ini baru masuk Islam. Dan memang banyak orang-orang model begitu, baru Islam tapi belum beriman. Jam 12 siang, jam 1 siang, fisiknya masih sehat, fisiknya kuat, gewagah, gewanteng, agamanya Islam, agamanya juga Islam, di pinggir jalan rokokan cedat-cedut orang duwe isin, itu gimana kira-kira model gitu. Makanya konteksnya awalnya itu yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang dipanggil oleh Allah itu imannya, bukan agamanya. Banyak orang-orang Islam itu yang tidak ada uzur, yang nggak puasa, enak mangan mie ayam, mangan bakso pinggir jalan, tidak sungkan dengan orang-orang yang berpuasa. Ketika ditanya kenapa kok nggak puasa, ya jawabannya kan enteng, hargai orang-orang yang tidak berpuasa. Itu aneh model begitu. Maka di ayat ini Al-Hujurat ayat 14 digandeng oleh Allah, wa in tuti'allaha wa rasulahu la yalitkum min amalikum syai'a. Dan ketika kalian itu taat kepada Allah, ya, in tuti'allah, ketika kalian mentaati Allah, bertaat kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'a. Jadi kalau dalam konteks ini syarat sahnya iman itu adalah Al-Hujurat ayat 14 ini, syarat sahnya iman itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Seolah-olah begini loh ya, saya beriman, Allah akan mengatakan buktinya apa kalau kamu beriman. Cuman itu saja gampangnya. Saya beragama Islam, apa buktinya kalau kamu Islam? Digitukan sama Allah. Ngaku-ngaku beriman, apa buktinya kalau kamu beriman? Maka salah satu bukti itu adalah intuti'allaha wa rasulahu. Digandeng kemudian oleh Allah di surat Al-Hujurat, diperkuat lagi. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian dia itu tidak ragu-ragu. Nah, ini syarat yang ketiga. Syarat sahnya yang ketiga, kita disebut orang beriman yang hakiki, tidak ada keraguan-raguan di dalam kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Lah kalau kita ini masih tidak percaya sama Al-Quran, Masya Allah, masa ada orang mengatakan iman tapi gak percaya sama Al-Quran? Lucu. Kalau ada orang yang mengaku beriman tapi masih belum yakin dengan benarnya Islam, lucu. Makanya yang namanya Bilal bin Abi Robah, ketika penekanan pemahaman tentang syarat sahnya iman ini masuk ke dalam hatinya, Bilal bin Abi Robah itu ditelanjangi, Pak. Diudani. Begitu ditelanjangi, diudani, ditaruh di padang pasir yang begitu panasnya luar biasa, di dadanya dikasih batu yang begitu besar. Dipaksa untuk keluar dari Islam. Bilal bin Abi Rabah hampir mati. Dia hanya tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Saking masuknya itu syarat sah pemahaman Islam kepada para sahabat, sampai segitunya mereka. 313 orang Islam perang Badar melawan 3 kali lipatnya. Saking kuatnya iman mereka, perang 313, padahal pada waktu itu cuman 2 kuda, 70 ekor onta. Melawan 3 kali lipatnya, 1000 lebih. Ada 100 ekor kuda, ada 600 baju besi yang digunakan oleh orang kafir. Tapi karena imannya yang begitu luar biasa, para sahabat enjoy itu. Bahkan konteksnya nanti akan ada kita pahami yang pernah saya sampaikan di sini. Isyruna yaghlibuna mi'atain,
20 orang itu melawan 200, mengalahkan 200 orang. Berarti satu orang bisa melawan 10 orang. Loh, itulah penanaman akidah yang begitu luar biasa, dan ini ditekankan betul kepada siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Orang itu kalau tauhidnya kena, orang itu kalau imannya kuat, terus dikapak-kapak nih, dicelup yo menter, di PP yo menter. Makanya konteksnya sejak awal Nabi Muhammad di Mekah, dikuatkan lagi di Madinah, awalnya itu tadi pemahaman syarat sahnya iman. Ditambah lagi di Al-Hujurat ayat 15 tadi, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka setelah yakin dengan Islam itu, yakin kepada Allah, yakin yang dikatakan Rasulullah benar, maka mereka berjuang di jalan Allah dengan harta mereka, dengan nyawa mereka. Ada seseorang tanya sama Nabi, ya Rasul, kalau umpamanya saya itu nanti perang, saya mati di situ syahid, kira-kira apa yang saya dapat? Nabi bilang, insya Allah ridhonya Allah, dapat surga. Wah, langsung orang ini terjun ke medan perang sampai mati, penghabisan mati. Itulah iman. Itulah iman. Makanya posisinya kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang itu kalau imannya semakin kuat, hatinya itu akan semakin hidup, kemudian hatinya semakin sensitif, dan dia itu akan semakin mampu merasakan manisnya iman. Itu kalau iman itu sudah semakin tambah. Tapi kalau orang itu iman itu semakin futur gitu, hatinya akan semakin keras. Biasanya tondoni lek keras itu kan nanti khawatirnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah itu. Khawatir kalau kita hatinya keras. Biasanya lek hatine keras itu dituturi, di PP ora garing, dicelup ora jemek, iku memel terus ya. Kuandanane angel gitu. Padahal yang disampaikan iku ya bener, iki lo Al-Qur'an, iki lo sunnah, iki lo nakli. Ini sanatnya seperti ini tapi wangil. Itu khawatirnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kalau para sahabat itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanna. Ketika ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan mereka bertambah imannya. Ketika nama Allah disebutkan apa? Wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Itu Pak. Maka inilah kalau kita amati ini baru 2 ayat ya. Baru 2 ayat tentang syarat sahnya iman. Saya mengatakan syarat sahnya iman. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai orang yang beriman betul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tidak ada keraguan-raguan di dalam keimanan itu, dan kemudian berjuang di jalan Allah. Loh, kenapa saya mengatakan berjuang di jalan Allah, dan kenapa di dalam surah Al-Hujurat ayat 15 berjuang di jalan Allah? Rasulullah pernah mengatakan begini di dalam riwayat Muslim, man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsahu mata ala syu'batin minan nifaq. Mata ala syu'batin minan nifaq, apa artinya? Barang siapa yang mati walam yaghzu, tidak pernah apa, yaghzu itu secara linguistik kan artinya perang. Walam yaghzu, dia tidak pernah berjuang. Walam yuhaddis bihi nafsahu, tidak pernah terbersit sedikit pun di dalam hatinya itu untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mata ala su'batin minan nifaq, maka dia matinya itu dengan membawa cabang-cabang kemunafikan. Bisa jadi sholatnya dianggap munafik oleh Allah, bisa jadi hajinya dianggap munafik oleh Allah, baca Al-Qur'annya dianggap munafik oleh Allah, karena di dalam hati tidak pernah terbersit untuk membela agama Allah. Maka saya katakan orang bertakwa itu tidak cukup cuma di masjid. Kalau orang itu sholat di masjid, tok iktikaf, tok maca Quran, tok,
Tidak bisa kita mengatakan, dia orang bertakwa, jari sopo itu. Tidak boleh. Makanya nanti ada istilah soleh dan muslih. Coba ingat dengan hadis, dengan ayatnya Allah. Wattaqu fitnatal lati la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azabnya Allah yang itu tidak menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Artinya sing sholat ya diazab sama Gusti Allah, sing maca Quran ya diazab sama Gusti Allah, gitu kan? Yang haji berkali-kali ya diazab oleh Gusti Allah. Nah, kalau konteksnya semacam itu, kenapa Pak kok bisa semacam itu? Kalau para ulama menyebutkan bahwa kemungkaran di dunia ini bukan karena tidak ada orang baik, bukan karena tidak ada orang baik, tapi banyak orang baik, dia diem, dia bisu, tidak mau merubah kemungkaran itu, tidak terbersih di dalam dirinya untuk memperjuangkan agama Allah. Makanya tadi itu matinya oleh Allah dianggap munafik. Itulah kemudian Rasulullah menekankan itu, syarat sahnya iman iki yo ngene iki. Akhirnya kemudian para sahabat begitu di konteksnya 4 hal ini, diantaranya wajahatu bi amwalihim wa anfusihim, para sahabat itu militan, Pak. Ya, nuwun sewu, kalau dalam bahasa sekarang itu para sahabat itu orangnya militan. Militannya kuat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang Islam itu semakin kuat, itu seharusnya giroh perjuangannya untuk dandani umat itu seharusnya semakin kuat. Orang tambah penting aku sholat, pokoknya aku maca Quran, pokoknya aku jamaah, pokoknya aku neng masjid, perkara wong iku ngene wis gak urusan, penting aku apik. Bukan begitu Islam. Bukan begitu Islam. Contoh yang paling konkret, Nabi Muhammad SAW mengatakan, laisa minna billadzi yashba'u wa jaruhu ja'i'un idza jambi. Ya, bukan termasuk golonganku orang itu yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Loh ini loh, Pak. Salate nggowo tuh kaya ngopo, tapi dia tidak peduli dengan tetangga-tetangganya yang keteleyek-keteleyek. Tidak peduli dengan umat Islam yang lain yang memang butuh-butuh untuk dibantu ketika kita punya kelebihan. Itu tidak dianggap sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh itu loh, Pak. Jadi inilah kemudian, makanya mohon maaf kalau saya kaitkan dengan Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu ketika mendirikan ormas itu. Yang dilakukan apa? Mendirikan PKU. Orang yang sakit-sakit, miskin tidak bisa ke rumah sakit itu didirikan PKU. Kalau sekarang mungkin rumah sakit. Didirikan yang namanya panti asuhan. Anak-anak yang miskin, yatim-yatim yang tidak bisa apa-apa taruh panti asuhan, dibiayai, mendirikan sekolah-sekolah gratis. Ini tiga hal ini. Tidak hanya sekedar menekankan ning masjid tok, bukan. Islam bukan begitu. Islam bukan begitu. Makanya amal usaha yang ada itu kan luar biasa. Awalnya ya dari situ, awalnya itu karena gerakannya itu. Gerakan bagaimana konteksnya kemudian. Lah kalau kita kemudian tidak bergerak dan berjuang, bagaimana dengan nasibnya umat Islam ini? Itu ya, yang pertama yang ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Yang pertama adalah menekankan pemahaman syarat sahnya. Pertanyaannya sekarang, iman kita iki sudah sah atau belum? Itu kan endingnya di sana. Iman kita ini wis sah apa durung? Jangan-jangan kita itu sholat yang gewedu, ternyata Gusti Allah ngomong imanmu durung sah. Jangan-jangan walamma yadkhulul imanu fi qulubikum dalam surat Al-Hujurat ayat 14 tadi ya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, imanmu durung mlebu ning ati. Itulah yang digambarkan orang-orang Khawarij itu yang diperangi oleh Nabi, yang diperangi oleh sahabat Ali itu, yaqra'unal Qur'ana wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an itu tidak nyampe di kerongkongannya. Ya, enggak nyampe di kerongkongan, enggak nyampe ke dalam hati, tidak bisa dipahami, tidak bisa dilakukan, cuma hanya sekedar di mulutnya. Makanya jangan heran, Ibu, Bapak, ada orang yang sholat yang gawetu ditalkin ora iso muni blas.
Jangan heran ada seorang kiai yang punya pondok, punya santri, begitu ditalkin malah miso-miso. Loh, itu kisah nyata itu. Di Arba'in An-Nawawi sarahnya itu Al-Mustafa Mughad juga begitu. Orangnya soleh, baca Quran, dermawan dan sebagainya, ditalkin dia hanya mengatakan al-kalimatul la ilaha illallah ba'idatun minni wala arifha. Kalimat la ilaha illallah itu sudah jauh dari saya itu tidak kenal apa itu la ilaha illallah. Itu kan artinya imannya kan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sholatnya luar biasa, ternyata dia su'ul khotimah. Itulah yang disebut dengan walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Biasa, wedi apa ora kira-kira dikonokno gitu ya. Dong-donge Mas pas ketika kita sholat ketekun. Kenapa? Ya diantaranya karena konteks niatnya mungkin yang tidak benar, tata cara ibadah yang tidak benar, akidah yang tidak benar. Itu yang bikin kemudian itu. Maka 4 hal ini syarat sahnya iman itu. Baik, itu poin pertama. Yang kedua, penekanan Nabi kepada para sahabat Rasulullah SAW itu pemahaman pentingnya persatuan, menekankan persatuan dan tinggalkan asobiyah, ta'asub. Pada waktu itu yang terus disampaikan oleh Nabi itu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Right. Ya kan? Ada mempersaudarakan itu, perseteruan itu namanya suku Aus dan suku Al-Khazraj. Ini kan musuh, karena memang orang Arab itu asabiah kesukuannya sangat kuat. Asabiah kesukuannya sangat kuat. Itulah yang bikin lemah pada waktu itu. Nabi menekankan itu. Makanya konteksnya kemudian di dalam surah Al-Hujurat lagi saya katakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada golongan orang mukmin itu sedang lagi berseteru, gelut, tukaran, perang, maka fa aslihu bainahuma, maka damaikan keduanya. Fa in baghat ihdahuma, kalau salah satunya itu membangkang, tidak mau untuk diislahkan, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Yang bangkang, yang tidak mau dipersatukan, yang bangkang, yang tidak mau diislahkan, justru disuruh perangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi asobiyah pada zaman Nabi hapus. Tidak ada suku ini, tidak ada suku ini, tidak ada suku ini. Muhajirin Ansor bersatu. Itu pemahaman yang kedua. Sehingga para sahabat Rasulullah Muhammad SAW, kulitmu apa? Hitam, saya putih, kita sama bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kamu suku apa? Saya suku Aus. Kamu suku apa? Bani Qauniqa. Oh, kita sama-sama ada saudara, kita bersaudara. Loh, itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sehingga persatuan mereka begitu kuat. Ketika perang Badar yang jumlahnya cuma 313, yang tampak bukan sukunya, yang tampak bukan warna kulitnya, yang tampak adalah kalimat la ilaha illallah. Maka nuwun sewu, Nabi Muhammad itu punya 2 bendera, namanya liwa dan royah. Jadi Nabi itu punya 2 bendera, ibu bapak ya. Ada yang dasarnya putih, tulisannya hitam, bunyinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang dasarnya hitam, tulisannya putih, sama tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap peperangan Rasulullah akan memberikan ar-royah ini atau al-liwa ini kepada seseorang untuk memimpin. Yang kelihatan itu cuma kalimat tauhid, bukan yang kelihatan itu sukunya, warna kulitnya, golongannya. Ndak. Itu pemahaman semacam itu yang ditekankan. Lah sekarang ini Masya Allah, kenapa sih umat Islam itu kok semakin lemah? Ya karena gampang untuk diadu domba. Karena yang kelihatan bukan kalimat tauhidnya, tapi yang kelihatan itu adalah ormasnya, kelompoknya, kunutnya.
Kamu ndak tahlilan yo? Aku tahlilan, wis duduk dulur. Wah, ngono wisan. Kamu kunut ya? Saya ndak kunut. Wah, duduk dulur wis. Ini pada zaman Nabi perbedaan itu sudah luar biasa, tapi mereka memahami perbedaan itu. Makanya muncul pada zaman sekarang itu seperti yang sudah saya sampaikan kemarin di pertemuan pertama, itu nanti di zaman fitnah itu semakin banyak perselisihan. By design mungkin orang ketiga yang terus membentur-benturkan, atau konteks pemahaman ukhuwah yang ada di kalangan umat Islam semakin menipis, dan itu kemudian dimanfaatkan momen semacam itu. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu menekankan jangan asabiyah, jangan taklid buta. Maka apa dalilnya itu yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW? Laisa minna billadhi, laisa minna man da'a ala asabiyah wa qatala ala asabiyah wa mata ala asabiyah. Bukan termasuk umatku orang yang dia berdakwah karena asobiyah. Bukan termasuk umatku orang yang berperang karena asobiyah. Dan bukan golonganku tidak diakui umat Muhammad orang yang mati dalam posisi asobiyah. Loh Pak, kalau begitu kita itu tidak berorganisasi. Saya katakan organisasi cuman alat. Walak wal baroknya tetap Allah dan Rasulnya. Pak, saya ini punya guru. Guru cuman alat untuk kita belajar ilmu. Jangan dikultuskan. Nah, namanya guru itu juga punya kesalahan. Second opini, lihat yang lain. Maka itu saya katakan berulang-ulang di sini, sinau sing tenanan, belajar yang sungguh-sungguh, pahami secara komprehensif. Ini loh ayat Al-Quran, ini loh sunnah Nabi. Yang namanya hadis itu sampai kutubutis A9, itu yang standar yang dipakai oleh para ulama sekarang. Kita baca Sahih Bukhari belum cukup, baca Sahih Muslim. Baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim belum cukup, masih ada Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tirmidzi, masih ada Sunan Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad Ad-Darimi, belum yang Mustadrak. Banyak sebenarnya kita yang tidak tahu, itu banyak. Tapi kadangkala kita itu sudah baru satu hadis, dua hadis sok-sokan. Baru satu ayat, dua ayat kita sudah sok-sokan, menyalahkan orang, mentahdir orang, padahal belum tentu semacam itu. Saya sebut begini, fikih sama akhlak didulukan mana? Akhlak. Perbedaan tetap perbedaan, prinsip tetap prinsip, kembalinya semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka yang paling penting, akhlak ini didulukan, karena memang itu juga saudara kita. Jangan yang kelihatan itu bendera. Kalau kita itu kemudian di masyarakat itu beragama, ini yang kelihatan cuman bendera, nanti yang muncul asobiyah, yang muncul fanatisme, yang muncul tukaran, yang muncul gelut. Ya dah? Ada orang ngimami, nggak pakai kunut. Begitu selesai, sang ibu-ibu keluar, nggawa sajadah dipentungi. Oh ini sholatnya gaya apa iki kok ora ana kunute. Lah ini karena jahilnya itu. Yang di Tulungagung juga begitu. Pas ketika sholat imamnya pakai kunut, begitu masih sholat dijerongkrokno kok buri. Karena dianggap bid'ah. Loh ini karena jahilnya ini. Di Masjidil Haram padahal haji subuh tidak mau masuk ke Masjidil Haram. Ketika ditanya dia bilang ini Wahabi yang tidak ada kunutnya sholatnya itu. Ini kan jahilnya itu. Loh bukan begitu kita memahami agama. Maka belajar yang komprehensif, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang makruh, itu kita pelajari secara komprehensif. Itu ya. Jadi ini yang nomor 2 yang ditekankan oleh Rasulullah Muhammad SAW, jauhi fanatisme. Termasuk mohon maaf, Nabi Muhammad itu diantara untuk menghilangkan fanatisme kesukuan pada waktu itu,
maka Nabi melakukan poligami. Bisa aku lek ngomong poligami ku ibu-ibu biasanya rada ya apa ngono ya. Nabi Muhammad di antara sebab kenapa Nabi Muhammad poligami itu ya poin nomor 2 ini, Bu, Bapak. Ini anaknya kepala suku dinikahi sama Nabi. Ini anaknya kepala suku yang berpengaruh dinikahi sama Nabi. Akhirnya kemudian masyarakatnya kepala suku ini masuk Islam semua. Tuh kan? Jadi ilat hukumnya Nabi nikah poligami 11 orang itu, ojo ditirokno iki. Ojo ditirokno, Nabi nikah istrinya 11 orang. Itu Nabi poligami itu unsurnya ada unsur untuk persatuan itu. Unsur li takdib, untuk unsur li dakwah dan seterusnya. Jadi niatnya Nabi poligami itu bukan karena seksual. Keliru kalau para orientalis menyebutkan itu. Kalau Nabi Muhammad itu niatnya poligami itu adalah hanya sekedar seksual, tentu Nabi akan bisa mengambil perawan-perawan yang super cantik gitu. Tapi Nabi tidak. Yang dinikahi usia 60 tahun, yang dinikahi usia 50 tahun, yang sudah menopause, yang janda-janda miskin, itu yang dinikahi itu. Ya, clear ya. Sama kan wasno aku ini poligami. Baik, nomor 2 clear ya. Nomor 3 yang ditekankan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya, perkara yang nomor 3 adalah ditekankan pada pemahaman pentingnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini poin yang nomor 3. Sampai menancapnya itu Mu'ad bin Jabal pas ketika akan diutus ke Yaman. Mu'ad bin Jabal ditanya, Mu'ad, kamu nanti di sana menghukumi pakai apa? Mu'ad bin Jabal bilang, ahkumu bi kitabillah. Saya akan menghukumi dengan Al-Quran. Nabi bilang, fa ilam tajid fihi. Kalau umpamanya di dalam Al-Quran kamu tidak bisa menemukan yang kamu hukumkan, kamu pakai hukum pakai apa? Mu'ad bin Jabal bilang, ahkumu bi sunnati Rasulillah. Saya akan berhukum dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi tanya lagi, kalau kamu tidak menemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, kamu berhukum pakai apa? Mu'ad bin Jabal mengatakan, ajtahidu bi ra'yi. Saya akan berijtihad dengan ra'yu saya. Itu namanya istinbatul ahkam. Nanti ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada qaulu ahli Madinah, ada istishab, ada satu dari'ah dan seterusnya itu. Itu sudah digunakan oleh Mu'ad bin Jabal. Itu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu menyebut dalam hadisnya begini. Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan pada diri kalian itu 2 perkara. Intamasaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, lantadilu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu. Sehingga para sahabat itu clear. Suatu saat Umar akan melakukan sesuatu. Para sahabat bilang, ya Umar, Nabi tidak melakukan itu loh Umar. Nabi juga tidak memerintahkan itu loh Umar. Cuman digitukan tok. Itu jenengan bisa buka di kitab Min Akhlaqis Salaf. Umar bin Khattab begitu diberitahu semacam itu, Nabi tidak ngelakoni itu, Nabi tidak memerintahkan itu. Umar langsung berhenti, plek, tidak melakukan apa-apa, nggak jadi melakukan. Itu sahabat. Sahabat Umar bin Khattab akan membatasi yang namanya mahar. Ada seorang ibu-ibu tanya, ya Umar, saya hafal ayat ini, begini. Tidak ada pembatasan itu. Umar langsung berhenti, nggak jadi membatasi. Itu para sahabat. Lah kalau kita ini kadang-kala ngeyel. Iki lo Al-Quran, iku hadis, apa ini? Oh, karena tidak sesuai dengan logikanya akhirnya ditolak. Nah ini juga berbahaya. Itu makanya kenapa ada unsur, ada namanya Mu'tazilah. Ada Mu'tazilah. Mu'tazilah itu memahami bahwa akal itu lebih tinggi daripada syariat. Ya, lebih tinggi daripada syariat. Ada hadis di Riyadhus Shalihin itu.
ketika akan terjadi peperangan, Rasulullah itu menggambarkan ada seorang nabi. Ada seseorang nabi itu mau perang, tapi waktunya sudah mulai suruk, sudah mulai mau apa namanya? Mau petang. Dia hanya berdoa kepada Allah. Lah, yang namanya matahari tadi berhenti. Lek kaya di Mahabharata itu kan sing jenenge sapa iku? Sapa iku? Mampu menahan awan itu gak sampai sore-sore. Apa maksudnya itu? Menghentikan peredaran matahari. Menghentikan peredaran matahari. Itu di dalam riwayat Riyadhus Shalihin itu Masya Allah ada, termasuk pas ketika pada masa itu ketika diharamkannya ghanimah, ya, tandanya untuk haramnya itu adalah begitu ghanimah dikumpulkan akan muncul yang namanya api dan terbakar. Loh itu loh matahari secara mukjizat itu bisa ditahan. Bisa ditahan. Kalau hanya sekedar Rasulullah Muhammad SAW membelah bulan gampang. Dan itu fakta membelah bulan. Wong Nabi Musa menganunya tongkat itu aja bisa terbelah kok laut. Nabi Muhammad membelah bulan. Orang kafir tanya, ya Rasul, kalau kamu memang Nabi, tunjukkan mujizat itu. Kamu bisa membelah bulan apa enggak? Bisa, sama Nabi cuma dituding, terbelah. Dan sampai hari ini tetap ada bekas-bekas pembelahan. Dan itu diakui oleh seluruh dunia. Lah kalau hanya sekedar sholat satu malam, satu rakaat, itu Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran habis dalam satu rakaat. Dan kemudian apakah bisa menghabiskan sekian banyak ketika sholatnya 11? Nah itu kalau pakai logika ya memang tidak akan pernah nutut. Tapi kalau kita pakai riwayat-riwayat yang lain, jangankan hanya untuk membelah bulan, menghentikan matahari, Rasulullah mengeluarkan air dari tangan saja bisa. Jadi saya memahami tetap bahwa Rasulullah ketika sholat 11 rakaat dengan satu rakaat membaca Ali Imran, Al-Baqarah sama An-Nisa, sanggup beliau itu 11 rakaat. Loh gimana Pak? Ini kan lah itu tadi loh di dalam riwayat Riyadhus Shalihin, coba jenengan lihat di dalam bab itu. Ini Riyadhus Shalihin kan saya kaji rutin di Tanjung, di bab masalah sabar dan seterusnya itu ada di situ. Sarohnya juga baca di situ. Luar biasa. Jadi itulah Rasulullah SAW. Maka sampai kakinya beliau itu bengkak karena sholatnya begitu lama. Begitu lama. Jadi pahami Al-Quran dan Sunnah. Logika kita letakkan di bawah Al-Quran. Letakkan logika kita di bawah Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita memahami Sunnah itu akal kita tidak nutut. Kalau memang itu betul sahih, sanadnya sahih, matannya sahih, tidak bertentangan dengan Al-Quran, hukumnya fasik kalau kita menolak sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah fasik, jangan dijadikan imam salat. Jangan dijadikan imam salat. Apalagi jelas-jelas memang sahih, matan, hadis, tidak bertentangan dengan Al-Quran, dia banyak menentang hadis-hadis itu, menolak hadis-hadis yang sahih, jangan dijadikan imam. Itu secara hukum fikih semacam itu. Baik, Mu'tazilah itu dianggap sesat oleh para ulama, sesat dan menyesatkan. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, maka in taraktu fikum amrain in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Aku meninggalkan dua perkara yang kalau kalian itu berpegang teguh kepada keduanya, lantadilu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Jadi patokan hukum itu bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, bukan guru spiritual, bukan patokan kebenaran, bukan di situ. Tapi patokannya adalah wala wal bara, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Clear. Terakhir. Ini lumayan, ini ceramahnya semangat, suaranya tak banter nih. Ya, saya kalau subuh itu cenderung suaranya tak banter supaya ora turu. Wong sing ngrungokno temenane durung kira paham, apa maneh sing turu. Saya khawatir salah paham, bukan hanya sekedar salah paham tapi gagal paham. Saya khawatir itu. Kemudian apa yang saya statementkan itu ada
yang dipahami separuh akhirnya melintir kayak seperti di salah satu perguruan tinggi, karena memang diasramakan mahasiswa seminggu full itu ada kegiatan keagamaan, kegiatan macam-macam kan capek, jam 2 dibangunkan, maru siang tidak ada tidur, seperti itu selama 1 minggu. Pas begitu ada kajian toharo, kemudian Pak Ustadznya itu menerangkan tentang masalah najisnya anjing dan sebagainya, itu kan dia mengatakan ada memang pendapat yang menyebut anjing itu tidak najis dan seterusnya. Itu salah paham. Akhirnya dilapor nih, kalau ini mengatakan bahwa anjing itu tidak najis, tidak apa. Begitu dilonggono, diterangno, ternyata sing salah sopo tadi? Sing ngrungokno mahasiswa tadi, karena ambek liar-liar iku mang. Ambek liar-liar iku ambek turu separuh. Sing krungune dake kire iku ora najis. Lho ngono malian. Padahal kan sebelumnya ada apanya? Ada anunya. Sama kalau kita ngaji di YouTube itu kan biasanya banyak potongan toh. Karena tidak melihat utuh, akhirnya jadi kayak ngono kuwi. Sama seperti saya ceramah subuh ini kan ambek sembujung, ambek merem mantuk-mantuk ngene. Engko bareng ngono sing pas ketika wah ustadz kewereng radikal itu nah. Soalnya sing ndek krungu sing berapi-api tadi, hati-hati model ngono ya. Ada juga yang di tempat sana. Ceramah sret jelas. Ada dialog, ada Pak Ngacung, tuakon. Dilokno mbek kancane, lemang wis diterangno salah turu. Tambah dilokno kan kancane tidak. Wis. Nomor 4 itu penekanan Rasulullah kepada para sahabat untuk menjaga keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Coba lihat yang namanya Abdurrahman bin Auf. Ya tetap kerja golek duit. Jadi orang kaya. Ojo dong ini loh. Saya ingin mengatakan begini Pak. Wajib itu tidak boleh mengalahkan sunnah. Betul ya? Ono uang mau molek bengi karena kepingin tahajud. Tahajud itu hukumnya apa? Sunnah. Dong-dongi margono awan iku malah gak gelem kerja, gak gelem golek duit karena ngantuk. Saya katakan dia telah melakukan sunnah mengalahkan yang wajib. Halo? Ada yang semacam itu? Jadi oh udah ada, alhamdulillah. Iktikaf 10 hari terakhir. Boleh iktikaf 10 hari terakhir, silahkan, memang itu diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi pas ketika siang hari jenengan itu tidak mau mencari nafkah, harus ada keseimbangan. Bojomu itu ya butuh belanja, bojomu itu cukup butuh nafkah batin, anak-anak itu juga butuh. Jangan gara-gara itikaf 10 hari terakhir marikun orang kayak belanja kate mangan ndak karu-karuan. Ini artinya sunnahnya yang ditekankan tapi kewajibannya tidak. Tapi ada juga orang begini, Pak, kemarin ada bilang saya begini di masjid itu, Pak, ada yang begini Pak, gimana? 11 bulan dia ngumpulkan uang yang banyak. Begitu nanti bulan Ramadan ekonominya sudah kuat, pas ketika 10 hari iktikaf ditinggal di masjid, anak-anaknya dan istrinya sudah tercukupi ekonominya. Lihat seperti ini boleh. Ada yang model begitu. Tapi ya ono sing gak model ngono kuwi. Sampai bojone muring-muring, ndi blonjone ya? Sik aku ngantuk gak kerja bagi mari iktikaf loh. Lek ngene iki tambah bubrah. Itu artinya menekankan yang wajib, sunnahnya tidak menekankan yang sunnah, wajibnya tidak. Lebih baik begini, Dek. Oh, gak oleh nyeluk Dek ya. Beb, itu ya. Beb, aku 10 hari terakhir iki kate ning Al-Falah wis. Gak mulai. 10 hari terakhir. Iki yo tak kei duit sakmene selama 10 hari. Kon tak kei duit 3 juta ya guys 10 hari. Wis iki kayak blonjo kayak apa 3 juta. Jenengan baru gak boleh tuh ke Al-Falah sing wiritan maca Quran tapi sudah tercukupi, ndak masalah. Boleh.
Lah mosok itikaf bala-bali disusuli bojone ya. Jaluk belanja, jaluk apa? Itu bukan sesuatu yang baik gitu. Maru mau jadi guru umpamanya. Jadi guru malamnya iktikaf. Lah kok dilala maru di kelas ya anaknya dikasih tugas. Murid-muridnya kayak tugas iki tolong ya dicatat di papan tulis dikerjakan halaman sekian sampai halaman sekian. Loh bapak mau kemana? Mau tidur. Lagi piye model ini iki? Padahal mengajar itu adalah sesuatu yang wajib. Sementara iktikaf itu hukumnya sunnah. Kalau bisa ya sunai dilakoni, kewajibannya ya melaku. Gitu Pak. Clear ya? Yang jenengan-jenengan yang gak pulang-pulang dari Al-Falah itu ekonominya istrinya sudah dipenuhi atau belum? Hah? Ngebon warung. Ngomong nang warung, "Yu." "Yu, iki tolong dipenuhi loh Yu ya." Dipenuhi. Kok aku lek mari iktikaf baru tak bayar. Piye lek ngono hukumnya, boleh apa ndak? Itu fikih tersendiri. Jadi jangan sampai yang namanya kewajiban dikalahkan yang sunnah. Maka disinilah yang ditekankan oleh Rasulullah, keseimbangan antara hablum minan nas dan hablum minallah. Keseimbangan untuk diri pribadi dan keseimbangan untuk sosial. Untuk sosial. Clear. Di Ahmad Yani itu ada 15 orang mukim, ditaruh di atas ya tidur di situ. Ada bapak saanake turun ning kono gak mulai blas. Jadi saya kan ngisi Arba'in An-Nawawi mengkhatamkan di situ selama 10 hari di situ jam 9. Bendino ya petuk wong iku. Saya mikir lagi ekonominya gimana? Ternyata di rumah itu dia sudah ditata bojone loro yoan. Bojone loro. Orang ini istrinya 2. Dan istri yang pertama itu anak-anaknya dipegangi yang namanya rumah tahfidz, anaknya 3 orang sudah hafal Quran 30 juz, mendirikan rumah tahfidz. Dia punya kambing banyak ribuan. Istrinya tinggal ngasih makan, dicukupi ekonominya, ditinggal 10 hari di Ahmad Yani. Istri yang kedua anaknya 2. Istri yang pertama anaknya 9. Lo betul dia cerita sama saya sampai lama itu. Anaknya 9 tapi tercukupi semua, gak mulai-mulai teko Ahmad Yani. Anak-anaknya yang belum hafal Al-Quran digowo kabeh nang Ahmad Yani, ditekan harus hafal Al-Quran. Dia sudah punya kesepakatan dengan istrinya, anak-anaknya harus hafal Quran semuanya. Sudah 3 yang hafal dari 9 orang. Sebentar lagi istri yang kedua itu akan dibuatkan rumah tahfidz untuk putri. Istrinya yang nomor 2 ini yang disuruh megang. Oh hebat itu. Ya apa carane itu ya. Ya apa carane ngono iku. Saya diceritani begitu tuh sampai ya Allah aku sing koyo ngene durung iso ngono gitu. Ya itu motivasi buat kita. Wis bojone loro, ayu-ayu pisan jarene. Tarmaro anake hafal-hafal Quran. Dia ibadah di Ahmad Yani enteng tenang ngono ya. Wis ngono mosok terus. Kira-kira cukup ya? Ada diskusi atau langsung ditutup? Oke, Pak, monggo, Pak. Iya. Iya. Iya.
Baik, gini Pak. Hukum tentang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu mutlak. Dan seseorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama bukan menjadi patokan utama. Itu mutlak dan itu sudah menjadi kesepakatan para ulama semuanya. Pak, kita butuh wasilah. Betul, saya tidak menafikan yang namanya wasilah. Tapi kemudian tetap wasilah yang kayak apa? Makanya di situ ada kalimat atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Kata-kata ulil amri itu ada dua pemahaman, yakni pemerintah yang sah atau pada konteks seorang ulama yang memegang urusan keagamaan. Itu semuanya juga para ulama memahami juga semacam itu. Lah, sekarang yang perlu kita garis bawahi itu bahwa tetap posisinya setiap seorang ulama itu bisa mempunyai kesalahan. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan orang yang tidak bisa untuk diganggu gugat tentang pemahamannya itu adalah di sini. Beliau menuding kuburannya Nabi Muhammad SAW. Dan sudah saya sampaikan di sebelumnya, nanti akan ada era Ruwaibidah. Pak, orangnya memang betul-betul alim Al-Quran, betul-betul alim As-Sunnah. Monggo silahkan itu sebagai bentuk wasilah, tapi tidak boleh mengkultuskan apalagi taklid buta yang kemudian menafikan yang lain. Itulah yang saya maksud. Tapi tetap di atasnya guru ini, tetap di atasnya kiai ini, tetap di atasnya ustadz ini, di atasnya ada Al-Quran dan Sunnah. Maka era Ruwaibidah itu adalah era di mana orang-orang yang sebenarnya tidak punya kompetensi di dalam masalah keagamaan, tapi dia berani berbicara tentang masalah agama. Itu era Ruwaibidah pada nanti di akhir zaman. Seperti yang sudah saya contohkan di zaman fitnah yang kemarin itu. Gitu ya. Maka di sini Pak, tentang masalah madhab itu para ulama juga memberikan tingkatan-tingkatan. Ada namanya orang itu yang mujtahid mutlak. Seorang yang mujtahid mutlak dia tidak perlu untuk bermadhab. Kan begitu? Yang di bawah nanti ada mujtahid muqayyad. Ada namanya mujtahid muqayyad. Mujtahid muqayyad itu artinya dia itu hanya berijtihad di wilayah satu madhab itu. Seperti Imam An-Nawawi rahimahullah, itu namanya mujtahid muqayyad. Lah, nanti di bawah mujtahid muqayyad itu nanti ada namanya itiba. Ya, ada itiba. Di bawahnya itiba itu nanti ada taklid. Di bawahnya taklid nanti bagi orang-orang yang mampu itu nanti ada namanya talfik. Nah, itulah Pak. Lah, yang kita lakukan sementara ini bukan mujtahid mutlak, bukan mujtahid muqayyad, dan jangan menjadi yang bertaklid. Dan mungkin kita belum mampu untuk melakukan talfik. Kita baru melakukan yang namanya itiba. Lah, itu kita baru sebatas itiba. Seperti saya begini masih itiba, belum menjadi seorang mujtahid mutlak, apalagi muqayyad, apalagi yang mutlak. Lah, untuk beritiba itulah kemudian dibutuhkan yang namanya wasilah. Wasilah pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang betul-betul kita itu ambil? Ya orang-orang yang punya kompetensi, tapi tetap walak wal baroknya beda. Makanya nanti ada ma ana alaihi wa ashabi. Ambil orang-orang yang memang betul-betul punya kompetensinya yang sesuai dengan sunnahnya Nabi dan thariqahnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Clear ya? Itu maksud saya. Saya tidak menafikan namanya wasilah. Saya sendiri pun juga tetap tawadhu, hormat kepada guru-guru saya. Ada Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i MA, ahli tafsir, S3-nya MA. Walaupun beliau orang NU di Tebu Ireng, ya tetap saya ambil pendapatnya selama itu tidak bertentangan dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada Pak Kiai Haji Ishaq Latif, hafal yang namanya Alfiyah Ibnu Malik, ngelontok kitab kuningnya. Saya tetap hormat kepada beliau, saya ambil ilmunya. Selama memang itu betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi tetap akan ada perbedaan. Beliau masih berkunut, saya tidak berkunut, tapi kami tetap nyambung. Itulah maksud saya Pak. Kita tidak menafikan wasilah, tapi tetap di atas wasilah itu ada
ada Allah dan Rasulnya. Itu sehingga jangan sampai pada posisi asobiyah kepada seorang kiai, asobiyah kepada seorang ustadz, asobiyah kepada seorang guru. Tadi sudah diwanti-wanti sama Nabi, bukan termasuk golonganku orang yang berdakwah karena asobiyah, orang yang berperang karena asobiyah, dan orang yang mati dalam posisi asobiyah. Kita baru sebatas ittiba. Ya, di sini ittiba semua, no? Tidak sampai pada derajat yang di bawah, taklid. Kalau sudah taklid buta, bener salah pokoknya melok, itu namanya taklid itu. Tapi kalau kita ittiba, kita ngikuti seseorang sambil mengerti dasar hukumnya kenapa orang itu begitu, itu namanya ittiba. Di sini insya Allah semuanya sudah ittiba semua, betul ya? Ittiba atau taklid? Apa? Oh, ittiba tarjih, ya, ittiba tarjih, wes masuk. Ada istilah baru, ittiba tarjih. Iya. Baik, nggih. Baik, nggih. Baik. Baik. Nggih. Yang namanya ittiba itu kita mengikuti seseorang, ya umpamanya jenengan punya majelis tarjih gitu ya, jenengan mengikuti majelis tarjih, tadi katanya ittiba tarjih gitu ya. Dengan pas ketika jenengan membaca hukum-hukum di tarjih, setidak-tidaknya jenengan tahu alasannya, meskipun tidak hafal alasannya, tidak hafal hadisnya, tidak hafal ayatnya, tapi jenengan tahu alasannya. Oh, ternyata begini, gini. Itu namanya ittiba. Dan kemudian jenengan sambil tetap belajar untuk ada semacam mengkaji sehingga lebih paham tentang yang jenengan ittibai. Itu namanya ittiba. Sementara yang namanya taklid itu tidak mau tahu. Tidak mau tahu, wes. Tidak mau tahu alasannya apa, tidak mau tahu dalilnya apa, tidak mau tahu apa, pokoknya wes. Itu namanya taklid. Lah nanti akan ada taklid yang diperbolehkan. Ada taklid yang diperbolehkan. Taklid yang diperbolehkan itu pas ketika memang betul-betul mentok, kita memang tidak punya tahu kapasitas. Contoh, jenengan datang ke Papua. Di Papua itu orangnya pakai koteka semua. Jangankan ali bengkong, moco ora iso. Kalau umpamanya orang-orang yang berkoteka ini dibebankan untuk mengerti ittiba, ndak bisa. Akhirnya Ustadz Fadlan Garamatian datang ke sana itu main gawa sabun, gawa sampo. Begitu mereka disyahadatkan, ya wis melu aku dhisik. Ini taklid yang kadang konteks taklid yang masih dalam tanda kutip masih diperbolehkan. Ada taklid yang memang boleh diperbolehkan. Tapi ketika seiring dengan dia sudah mulai belajar, maka ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu diempakne. Gitu loh, Pak. Ya itu, jadi kalau seperti kita ini sudah waktunya untuk mulai merambah ke ittiba, bukan merambah kepada taklid, karena kita sudah mulai banyak belajar begitu, Pak. Jadi ada taklid yang memang nanti suatu saat dalam tanda kutip ditolerir. Gitu ya, ditolerir. Contoh, ada orang usianya sudah 90 tahun. Wis orang ngerti apa-apa blas wis. Marono jenengan ngomong nadake wis bahas salat, jenengan ngomong wis subhanallah sah wis sah. Lah orang ini kan ya ndak iso. Lu mosok sih. Ya sudah, dia akan melakukan taklid kepada saya, salatnya cuma mengucapkan subhanallah karena keadaan itu yang kemudian orang ini diperbolehkan, dirukhsahkan untuk melakukan taklid. Gitu loh, Pak. Jadi begitu. Jadi
Karena memang kalau ijtihad itu dibuka kepada orang yang sembarangan, hancur itu. Kalau orang itu diperbolehkan ijtihad padahal belum memenuhi syarat-syarat ijtihad, habis itu, rusak. Kayak seperti kemarin saya sampaikan, ada profesor doktor yang menyebut akhirnya LGBT jadi halal. Dia itu tidak punya kapasitas untuk ijtihad, tapi dia berani berfatwa jadi halal, lah itu bahaya. Maka kita ini belum nyampe pada mujtahid muqayyad, ya, mujtahid muqayyad, belum nyampe pada mujtahid mutlak. Kita baru pada poin itiba. Atau mungkin jenengan masih taklid buta, wis pokoke ngono. Itu kita mulai merambah ke sana, gitu ya. Baik, mungkin kalau di dalam masalah hadis tentang sanad rawi hadis mungkin benar kita itu masih dianggap taklid. Jenengan mengetahui hadis ini sahih atau tidak dari mana? Apakah jenengan meneliti sendiri tentang sanad sahih itu? Lah ini dalam tanda kutip kita masih taklid dalam posisi semacam ini. Tapi kita tetap berupaya semaksimal mungkin second opini. Ini Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan ini rawinya kayak apa. Ini Ibnu Makin ini mengatakan rawinya kayak apa. Ya kan? Ini Bukhari menyebut rawi ini kayak apa dan sebagainya. Kita baru seperti itu, baru ittiba di situ. Clear ya? Itu masalah taklid ittiba itu memang begitu luar biasa dan itu tidak perlu kita perdebatkan kembali. Apa yang sudah memang kemampuan kita itu ya wis. Kita ini ittiba, berupaya untuk ittiba, itu saja. Saya sendiri disebut mutabi, mengikuti. Saya juga termasuk yang ittiba kepada majelis tarjih. Itu clear ya? Baik, mudah-mudahan nanti di sini ada yang mujtahid di sini. Di sini ada mujtahid, walaupun mujtahidnya mujtahid muqayyad, tidak sampai pada mujtahid mutlak. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.